Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya alim, iftah lana futtuhal arifin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah perkataan dari seorang ulama sufi yang tertulis dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perkataan ini menceritakan atau menyebutkan tentang orang-orang yang sebetulnya mendapatkan kebahagiaan. Perkataan ini bersumber dari Abi Sulaiman Ad-Darani, bahwasa beliau pernah berkata, As'adun nas, orang yang paling bahagia, man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yad. Siapa orang yang paling bahagia itu? Barangkali selama ini kita sering mendengar bahwasa orang kesana kemari mencari kebahagiaan, menghabiskan uang jutaan rupiah untuk pergi berliburan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesenangan. Sebetulnya kebahagiaan itu ada pada diri setiap kita, tergantung bagaimana kita mengolah diri kita. Tidak mesti pergi sana sini untuk memperoleh kebahagiaan itu. Tidak juga membutuh waktu yang panjang untuk mendapatkan kebahagiaan. Juga tidak mesti dengan modal uang jutaan rupiah untuk ke pantai sana, pantai sini, tempat hiburan sana, hiburan sini. Tidak juga di tempat-tempat lainnya, tongkrongan, kafe, pasar-pasar, taman hiburan, mall dan lain sebagainya. Sebab berapa banyak kita perhatikan orang punya uang banyak, bahkan rumah bagus, mobil banyak sampai sudah seperti parkiran di depan rumahnya. Tetapi bagaimana di dalam kehidupan seharinya? Terkadang bukan membuat kebahagiaan pada diri dan keluarganya, justru sebaliknya. Nah, kata Abi Sulaiman Ad-Darani, bahwa seorang yang paling bahagia itu adalah man lahu qalbun alimun, orang yang punya hati yang diisi dengan ilmu. Ilmu yang gimana? Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Dengan mengenal Allah, dia akan bahagia hatinya. Ilmu yang mengenalkannya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian dengan mengenal Nabi dia mengenal hakikat kebahagiaan. Dan ilmu yang membuat dia semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah, semakin tunduk dan patuh menjalankan perintah-perintah agamanya. Di situ dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan sebaliknya dengan harta. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih ilmu atau harta,
Tentu kalau kita yang hidup di zaman sekarang lebih memilih harta daripada ilmu. Sebab berapa banyak orang mencari ilmu tujuannya untuk memperoleh harta. Jelas itu sebuah kekeliruan. Yang sebetulnya dengan ilmu tidak hanya harta yang kita dapat, hakikat dari kebahagiaan itu pun akan kita peroleh. Tetapi dengan harta belum tentu kebahagiaan kita dapat. Bahkan banyak orang sengsara hanya dengan karena banyak harta. Bahkan tidak cukup dengan harta yang dimiliki sehingga senantiasa merasa susah. Kepengen nambah terus dengan harta yang ada di tangannya. Punya mobil 1 kepengen 2. Punya mobil 2 kepengen 3. Kurang mobil kecil, mobil besar. Rumah juga seperti itu. Bahkan kata ulama bahwa manusia itu jangankan punya mobil, rumah dan segala macamnya, diberi 1 gunung emas saja mereka nggak akan pernah cukup. Mereka nggak akan puas, mereka nggak akan bahagia dengan apa yang dimiliki daripada emas itu. Maka mereka pasti menginginkan lagi 2 gunung emas. Sudah dapat 2 gunung emas, pengen 3 gunung emas. Bahkan sampai dunia dan isinya berisi emas punya dia semua, masih nggak merasa cukup. Maka akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu. Ketika beliau memilih ilmu, maka harta diperolehnya, tahta diperolehnya, hingga wanita pun didapatkannya. Maka kata ulama, al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu. Ilmu itu akan menjagamu, akan membuatmu bahagia, akan membuatmu senang, akan membuat engkau berjalan di muka bumi ini dengan perjalanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menjagamu dari sesuatu yang salah, dari sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Sementara harta engkau yang menjaganya. Punya mobil, engkau akan berusaha ke sana kemari mencari tempat servis, memperbaiki mobil. Engkau akan disibukkan untuk merawat rumah juga demikian dan lain sebagainya. Intinya ilmu adalah sumber dari kebahagiaan. Orang punya ilmu, dia mesti tahu bagaimana cara memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Maka siapa yang paling berbahagia? Yang pertama adalah orang yang mengisi hatinya dengan ilmu. Yang kedua, kata Abi Sulaiman Ad-Darani, orang yang paling bahagia adalah badanun sabirun, orang yang memiliki kesabaran dalam jiwanya. Baik sabar terhadap maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sabar untuk menjauhkan dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sabar ketika berusaha istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sabar terhadap berbagai macam ujian, bencana, musibah yang menimpa diri dan keluarganya. Maka ketika ada kesabaran dalam diri kita, maka kita tidak akan memaksa apa-apa yang tidak ada untuk kita. Kita tidak akan mengeluh terhadap sesuatu yang datang kepada kita. Dan kita meyakini apa yang datang kepada kita itu adalah ketentuan dan takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senang, sehingga hati kita akan legowo, sehingga hati kita akan senantiasa menerima dan bahagia terhadap apa yang ada pada diri kita saat itu. Kemudian yang ketiga, orang yang paling bahagia adalah qanaatun bima fil yad. Orang yang senantiasa qanaah dengan apa yang ada di genggamannya. Menerima dengan senang hati, dengan ridha, dengan ikhlas terhadap rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya termasuk sedikitnya. Sedikit disyukuri,
sedikit diterima dan merasa cukup, disitulah puncaknya kebahagiaan. Karena kalau tidak merasa cukup, tidak qanaah dengan hati, dengan apa yang kita miliki saat ini, maka seberapapun harta yang kita miliki, kita nggak akan merasa tenang, nggak merasa bahagia, akan disibukkan terus untuk mencari dan mencari. Sudah punya satu rumah, kepengen punya dua rumah. Sudah punya dua rumah, kepengen punya tiga rumah. Sampai pengen punya perumahan-perumahan di mana aja kita bisa miliki. Maka orang yang seperti ini insya Allah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, orang yang paling bahagia itu minimal adalah tiga setidaknya. Orang yang punya ilmu dalam hatinya, orang yang dipenuhi kesabaran, yang ketiga orang yang senantiasa qanaah dengan rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini, karena kita memiliki tiga hal ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan hakikat kebahagiaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.